ada memang aturan-aturan terkait dengan adat ini ada. Jadi orang Tengger memang ini wajib untuk Baik, selamat malam Pak. ya, malam. Kami dari Cak Bimo kan gitu. Iya. Cak Bimo niki ini ki Pak, apa cangkruan Bimas modern kan ngoten. Kita sengaja datang ke sini sowan nggih sambil silaturahmi. Nggih. Nggih ke sesepuh Tengger nggih. Nggih, terima kasih kedatangannya niki. Nggih, kita ganggu waktunya nih Pak. Nggih, tidak apa-apa. Baru kali ini kita ini ngambil gambarnya agak malam Pak. Kata mau lihat sunsetnya juga kan Pak. Nah, kebetulan alhamdulillah dapat waktu Pak di sini nggih. Nggih. Itu yang niki yang pertama Pak. Kemudian berikutnya rekan-rekan ini kemarin ada beberapa yang mungkin banyak yang belum tahu tentang Tengger ini kan Pak. Termasuk di sini bahwa di Tengger ini ada sesepuhnya juga ternyata kan ngoten nggih Pak. Sesepuh Tengger yang mungkin masyarakat belum pada ya sedikit lah yang mengerti. Mungkin saged diceritakan Pak tentang sesepuh Tengger ini kenapa Pak? Iya. Di Tengger ini ada sesepuh Tengger ini yang namanya Dukun Pandita di Tengger ini. Dan di masing-masing desa ini juga ada niki Dukun Pandita niki ada masing-masing desa dan tugas dan fungsinya sesepuh Tengger Dukun Pandita ini adalah selaku pelaksana upacara. Upacara yang ada di Tengger ini sangat banyak sekali. Niki upacara yang besar napa mawon? Nggih, yang besar niki yang dilakukan bersama-sama itu ada kasada, ada yatnya kasada, ada yatnya karo, dan ada unan-unan. Ya, kalau upacara yatnya kasada itu dilakukan setiap tahun sekali itu. Itu yang paling besar nih ya? Nggih, ya bisa dianggap besar. Nggih, niku setiap. Tapi yang terkenal selama ini kan kalau tiap tahun pas menjelang satu suro nggih nih, habis satu suro atau hari kasada nggih, hari kasada. Nggih, ya kebetulan niki kan bersamaan dengan suro niki. Suro niki bersamaan dengan karunya di sini. Karunya nggih. Jadi memang benar-benar kegiatan agamanya ada nggih. Nggih, niki. Terus ini juga apa namanya masyarakat Tengger ini barusan niki melaksanakan yang namanya yatnya karo niki. Dan pelaksanaannya itu mulai pertengahan bulan karo kemarin itu sampai habis tutupan besok ini. Besok tutupan besok. Tutupan besok ini. Jadi 2 minggu niki. 2 minggu nggih. 2 minggu niki pelaksanaan upacara yatnya karo itu. Masyarakatnya banyak, Cak? Banyak yang ikut. Masyarakatnya banyak yang ikut. Khususnya masyarakat yang asli Tengger ini semua ikut. Semua ikut khususnya Tengger. Rata-rata dari beberapa desa, ada berapa desa nggih? Niki di Kabupaten Pasuruan, niki Tenggernya ada 3 kecamatan. Niki Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutur, dan Kecamatan Puspo. Kecamatan Tosari niki ada 8 desa. 8 desa. Nggih, desanya. Terus Kecamatan Puspo yang masuk wilayah Tengger ada 1 desa. 1 desa. Kecamatan Tutur yang masuk wilayah Tengger ada 2 desa. Gitu ya. Jadi keseluruhan Kabupaten Pasuruan ini 11 desa. 11 desa. Yang banyak gitu ya? Nggih, banyak niki. Nggih. Banyak niki. Terus itu terkait perayaan. Ini kan masyarakatnya banyak nih Cak yang ikut. Ikut apa? Perayaan Tengger. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, Cak. Ini kan saya panggil Cak, mboten apa nggih. Saya panggil sesepuh ya, panggil sesepuh. Nah, ini kan di Tengger ini ada ritual yang upacara setiap tahun, setiap bulan wonten kan gitu kan. Nah, dari sini berarti kan ada aturan-aturan istilahnya Tosari ini termasuk wilayah adat nih. Wilayah adat. Ada aturan-aturan mungkin yang memang mengatur di situ nggih secara adat nggih. Iya.
Ada memang aturan-aturan terkait dengan adat ini ada. Jadi orang Tengger memang ini wajib untuk melakukan acara-acara yang ada di Tengger ini. Dan ini memang wajib sekali. Niki. Untuk masyarakat Tengger, kemudian kalau pendatang pun ikut juga? Ya, pendatang ada yang ikut, ada yang ikut. Jadi khususnya di Desa Tosari ini kan juga banyak pendatang niki, banyak pendatang. Tapi ya ada yang ikut pendatang itu, tapi tidak semuanya ikut. Selain ritual-ritual atau hari-hari besar perayaan, ada aturan yang secara istilahnya secara informal mengikat masyarakat Tengger ada nggak? Ada. Seperti apa contohnya? Iya, di sini kan ada peraturan-peraturan adat. Peraturan adat itu jadi ada hukum adat juga. Iya, ada hukum adat. Ada hukum adat. Jadi di sini orang yang berdomisili di Tengger ini sebenarnya walaupun pendatang ini diwajibkan untuk mengikuti acara-acara yang ada di Tengger. Karena alasannya pertama kan kehidupan sehari-harinya kan ada di Tengger. Dan kalau seandainya tidak melakukan hal itu, ini yang secara lahiriah atau secara nyata ini ada sanksi tertentu niki tergantung kebijakan desa masing-masing niki. Tetapi secara ritual niki biasanya kalau tidak melakukan hal itu, kalau berdomisili di Tengger, ini biasanya ada aja halangan-halangan dalam kehidupan rumah tangganya itu. Jadi secara langsung maupun nggak langsung ya. Iya, jadi termasuk kita mungkin masyarakat pengunjung-pengunjungan ini banyak tempat wisata juga kan. Iya. Mungkin di sini perlu mengetahui secara ada aturan-aturan bahwa ini ranah adat kan gitu ya. Mungkin nggak asal berlaku yang tidak senonoh lah, tidak sopan kan ngoten nggih. Jadi ada aturan-aturan tertentu niki termasuk di sini selain acara-acara besar itu kan ada acara setiap bulan itu bisa dianggap acara yang enggak terlalu besar, acara kecil itu ada acara setiap bulan itu, dan itu juga wajib dilakukan orang yang berdomisili di Tengger. Jadi beberapa kemarin saya lihat ada masyarakat justru dari perayaan itu banyak mengundang wisatawan, wisatawan banyak pengen lihat nih apa sih yang diunggulkan kegiatan ritualnya di Tengger seperti Bali mungkin terkait kegiatan sesepuh di sini kan ada kegiatan agama, kegiatan ritual banyak ya sepuh. Saya ngelihatnya di sini kan sepertinya adem ayem gitu Tosari. Gitu. Kalau boleh tahu di sini untuk masyarakatnya mayoritas nopo sesepuh? Ya, kalau mayoritas itu bisa dikatakan di sini Hindu. Tetapi ada saudara Muslim ada Kristiani ada. Seperti suatu contoh di Desa Tosari. Desa Tosari di Dusun Telogosari itu di situ tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya ada Hindu, Kristen, Islam. Dan tempat ibadah tiga-tiganya itu ada. Selama ini saya nggak pernah dengar ada konflik ya saya. Memang nggak pernah. Kenapa tidak? Kenapa itu? Pernah ada konflik. Ini rahasianya ada di adat itu. Di adat nih? Ya, di adat. Jadi di adat ini untuk mengikat semuanya itu. Maksudnya mengikat semuanya. Ini tradisi ditiluri leluhur ini. Ini bisa dikatakan ini untuk merangkul semua kalangan di sini. Jadi tidak tidak hanya satu atau sepihak saja. Maksudnya gini,
yang saya katakan tadi, ada Kristiani, ada Muslim. Iya. Orang yang berdomisili di Tengger ini memang diwajibkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Tengger. Jadi kegiatannya kalau saya lihat ini larinya ke adat nggih, ya, kesepuhan gitu kan. Jadi ada. Berarti secara nggak langsung dengan menghargai keyakinan masing-masing, tetapi tidak meninggalkan ritual adat kan gitu. Iya, mungkin itu yang menjadi dasarnya. Ya, itu menjadi dasar itu. Dan ritual itu kan di sini juga banyak ritual-ritual, termasuk ini dengan adanya mencakup masalah kegotong royongan dan lain sebagainya itu. Karena kalau bicara masalah kegotong royongan di sini, ini kegotong royongannya sangat kuat sekali. Ini suatu contoh, di sini ada orang hajatan. Ini pokoknya satu kunci pertama itu ada undangan. Ada undangan. Itu semuanya membantu. Jadi tidak ada pemikiran itu bukan keyakinan dengan saya, tidak ada. Jadi memperdomain bahwa manusia itu dasarnya sama gitu. Ya, seperti itulah. Karena orang Tengger mempunyai prinsip orang itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Jadi di sini hidupnya berdampingan, maksudnya berdampingan itu saling membantu di sini. Itu yang mungkin saat ini yang mulai banyak ya agak berkurang kan gitu di lingkungan masyarakat yang lain. Saya melihatnya di sini kembali ke diri kita masing-masing ya. Bahwa manusia itu pada awalnya sama gitu. Jadi kembali lagi ke masalah manusiawi kan gitu. Masalah keyakinan dan lain-lain itu haknya masing-masing kan. Jadi itu yang saya lihat sepertinya bisa mengatur bahwa kehidupan di sini adem ayem kan gitu, gotong royong gitu. Ya, karena itu tadi ya juga adem ayem ini pertama terpengaruh dengan situasi kondisi di sini. Terus kedua ini orang Tengger ini sangat yakin sekali bahwasanya ritual-ritual yang ada di Tengger ini juga ngademi pemikiran, ngayemi jati diri itu. Ngademi pemikiran, ngayemi jati diri. Itu ada ilmu baru buat saya. Ngademi pikiran, ngayemi. Jadi itu kemudian ini kan setelah kegiatan ritual kan ini kan sekarang era pandemi sepuh kan itu kan. Ada nggak pengaruhnya atau ada kegiatan-kegiatan yang memang berubah dari sisi ritual? Iya, yang jelas pengaruhnya itu juga ada. Pengaruh-pengaruhnya ada, tetapi tetap melakukan yang namanya kegiatan tersebut, tetapi dengan mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya tetap itu mengikuti, karena dua-duanya itu nggak bisa ditinggalkan. Karena yang pertama orang Tengger ini juga patuh dengan peraturan-peraturan. Itu yang jelas seperti itu. Mulai sejak dulu itu orang Tengger ini patuh peraturan-peraturan pemerintah. Terus yang tidak kalah pentingnya juga peraturan-peraturan alam yang ada di Tengger, termasuk acara-acara itu. Jadi gimana acara ini terselenggara dengan baik, tetapi dengan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, termasuk protokol kesehatan di saat pandemi ini. Karena ini sama-sama menjaganya gini, upacara-upacara yang ada di Tengger ini adalah menjaga alam juga, menjaga alam secara tidak yang jelas tidak nyata niki, tetapi ini adalah menjaga alam supaya alam ini tetap harmonis niki, tetap harmonis. Terus yang kedua itu juga tetap harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Jadi ini tetap ini ada
ada pengaruh-pengaruhnya. Jadi acara yang dulunya itu mengundang banyak orang dengan keramaian, ini yang namanya keramaiannya itu dikurangi. Ya, keramaiannya dikurangi, termasuk kerumunan massa itu dikurangi, tetapi ritualnya ini tetap. Ritual tetap berjalan sesuai dengan yang ada itu. Karena kemarin saya sempat dengar bahwa di Tosari ini jumlah yang istilahnya zona hijau kan, saya lihat kok bisa zona hijau nih, ada apa di sini kan, ngoten nih. Makanya saya datang ke sini ketemu sesepuh juga, ternyata mungkin memang ya dari adat istiadatnya juga udah tertib kan gitu ya, termasuk protokol kesehatan kan gitu. Itu kemudian untuk kegiatan lain, Cak, sesepuh terkait pariwisata yang sekarang ini, apakah ada pengaruhnya? Ya, juga. Karena kan saya lihat ini kan memang masyarakat di sini istilahnya bergantung sama pariwisata juga selain perkebunan tani kan gitu ya. Ya, orang Tengger ini pada umumnya ini mata pencariannya petani. Mayoritas petani, cuman hanya sebagian kecil aja yang PNS dan lain sebagainya, pegawai negeri itu sedikit, cuman jadi mayoritas petani, dan sebagian itu ada yang ke pariwisata, sebagian, cuman hanya sebagian. Dan pengaruh-pengaruh pariwisata di saat pandemik ini sangat-sangat berpengaruh sekali, karena di masa pandemik ini yang jelas wisata tidak ada yang masuk pertama, itu. Dan kenapa tidak masuk? Karena yang jelas ini sama-sama menjaga, sama-sama menjaga yang namanya menjaga keselamatan, terutama kesehatan itu. Dan ini kan kalau di bidang pariwisata ini sangat banyak sekali ini, Pak. Sangat banyak sekali. Wisata Bromo ini mulai dari pedagang kaki lima, homestay, hotel, termasuk di situ ada kuda, ada jasa angkutan, hardtop, dan banyak sekali. Jadi ini berdampaknya luas sekali ini, masalah wisata ini. Jadi mungkin dari sini kita coba menyampaikan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan masyarakat Tengger ini sudah melaksanakan baik kan gitu ya. Jadi sehingga di era seperti ini masyarakat juga nggak takut juga kan ngoten ya. Jadi tetap mencari berwisata dengan protokol kesehatan kan ngoten. Sesepuh kemarin saya juga beberapa nyampaikan ke teman-teman karena masih khawatir ada apa, ternyata kan di sini zonanya hijau. Kebetulan kita datang ke sini juga nanyakan, ternyata masyarakat di sini protokol kesehatannya juga sudah tertib kan gitu. Jadi insya Allah nggak ada pengaruh apa-apa kan katanya. Jadi semoga masyarakat dengan melihat ini semakin melihat di sini protokolnya sudah ada, bisa berkunjung lagi ke sini kan gitu. Ya, mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan. Dan orang Tengger ini juga selain usaha secara nyata, maksudnya usaha secara nyata itu dengan disiplin diri itu, Pak, dengan disiplin diri. Selain itu juga melakukan ritual juga. Ini dikhususkan supaya pandemik ini segera berakhir. Segera berakhir. Itu, dan ini semoga semuanya ini juga selamat. Semoga semuanya juga selamat. Ini orang Tengger selalu melakukan itu, Jadi setiap ada acara itu orang Tengger menyelipkan ritual-ritual untuk itu juga. Jadi biar semuanya itu aman-aman. Jadi secara prosedur protokol kesehatan juga ada, mungkin juga kita ke yang di atas juga melaksanakan ritual-ritual juga supaya sama-sama jalan kan, karena nggak ada yang
nggak ada yang terjadi kalau nggak atas kehendaknya, kan kita juga Iya. mohon supaya cepat selesai juga kan Iya, gitu. itu. Jadi gitu sesepuh, Nggih. mungkin ada yang mungkin disampaikan kepada masyarakat sesepuh mungkin di sini tentang kegiatan di Tengger, mungkin himbauan-himbauan kepada masyarakat kan gitu. Iya, yang jelas kami sebagai sesepuh di Tengger, kami selaku Dukun Pandita di Tengger ini menghimbau pada masyarakat Tengger dan semuanya ini, yaitu tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, karena mengikuti protokol kesehatan itu adalah pertama menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khususnya orang Tengger, jangan pernah menyerah untuk melakukan hal-hal yang ada di Tengger, termasuk ritual-ritual yang ada di Tengger ini tetap dilakukan sesuai dengan tatanan yang ada dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu yang kami harapkan. Jadi dua-duanya itu tetap berjalan, tetapi mengikuti alur yang ada. Sesepuh, matur nuwun atas waktunya. Kami diterima di sini. Mengganggu waktunya, ini agak malam-malam. Tidak apa-apa. Biar tahu suasana malam di Tengger ini. Mulai agak dingin ini. Ya seperti inilah. Ya mudah-mudahan dingin ini bisa meresap di dalam semuanya, termasuk pikiran dingin dan semuanya dingin, termasuk ini pandemi ini juga segera amin berlalu, segera selesai. Jadi terima kasih Sepuh atas waktunya. Kami akhiri. Selamat malam Sepuh. Malam.